Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kesempatan yang baik ini, bertemu dalam kegiatan SBA. SBA kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menangani kasus cedera. Nah, banyak pemain itu yang ketika sudah bisa bermain basket, terus kemudian karena semangat untuk berlatih, terus kemudian dia latihannya terus-terusan, tiap hari latihan, terus jam latihannya juga panjang, saking kepinginnya jadi pemain yang bagus, dia sampai kecapean. Nah, ketika dia capek di suatu ketika latihan, mengalami sebuah cedera. Nah, hari ini Coach Afif ingin mengenalin bagaimana menangani sebuah cedera. Tentunya pertolongan pertamanya saja. Jadi Coach hanya ingin memberikan wawasan ke kalian ketika kalian semua ketika berlatih, ketika bertanding, saat bertanding dengan siapapun, dengan temannya, ketika ada kompetisi apapun, dan di situ tidak ada coach. Nanti apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi cedera, nanti akan dijelaskan secara singkat dan yang mudah dipahami. Jadi sebenarnya untuk memahami ini itu banyak sekali teorinya, tapi coach ingin menerjemahkan ke bahasanya kalian agar mudah diingat dan dipraktekkan. Oke, sebelum coach masuk ke materinya, yang sudah dipahami tentang cedera. Cedera itu apa sih? Nah, cedera itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba coach pengen tanya jawab aja dulu. Yang pengen jawab silakan. Nah, langsung di unmute. Coba ada yang bisa jelasin cedera. Cedera itu apa sih pengertiannya? Fikri tadi mau unmute ya? Gimana Fikri? Yang Fikri tahu tentang cedera apa? Sepengertiannya Fikri, Dawes. Bebas. Gak ada yang salah loh ya di sini ya. Gak ada yang salah. Coach pengen ngerti aja seberapa paham. Cedera itu apa sih? Nggak tahu, cedera itu luka lah. Cedera itu luka, ya bagus. Cedera itu luka. Oke, yang lain selain Fikri. Ini ada Ilham, Muhammad Ilham. Coach pengen tanya, menurut Ilham, cedera itu apa sih, Ham? Kalau katanya Fikri tadi luka, kalau Ilham gimana? Bengkak. Oke, bagus. Bagus. Terus terakhir, Fadil. Coach pengen tanya Dil. Menurut Fadil, cedera itu apa, Dil? Menurutnya Fadil. Gimana, Dil? Kalau katanya Fikri tadi luka, kalau katanya Ilham itu bengkak. Nah, kalau Fadil, cedera itu apa sih, Dil? Menurutnya Fadil aja, Gimana? Kecelakaan. Oke, bagus. Oke. Jadi jawab ya. Jadi katanya Fikri itu luka, katanya Ilham itu bengkak, terus katanya Fadil itu kecelakaan. Bener, jawabannya bener semua. Nah, jadi cedera itu
adalah luka, adalah sesuaian otot pada tempatnya. Jadi cedera itu bisa langsung saja contohkan ke contoh kasus saja, biar kalian paham. Nanti kalau teori nanti bingung. Jadi bagian tubuh mana sih yang sering cedera ketika main basket? Biasanya kaki. Nah, kaki itu bagian mana? Kaki itu biasanya bagian pergelangan kakinya, itu yang sering. Nah, biasanya kalau bahasa Jawanya, bahasa Gresiknya kecekluk, atau keseleo. Tuh. Nah, bagian pergelangan kaki, dekat mata kaki itu biasanya sering. Ya, siapa yang pernah ngalamin itu? Keseleo di bagian itu. Pernah semua? Ya, Rafa pernah semua. Rafif Pasca juga pernah. Nah, karena keseleo tadi, nah kalau katanya siapa tadi ya? Siapa tadi ya yang ngomong ada luka? Nah, memang ketika kamu cedera itu terjadi luka di dalam. Nah, luka di dalam, ototnya sobek. Nah, makanya ketika ada ototnya luka terus sobek, otot tersebut akhirnya bengkak. Nah, bengkak namanya radang. Nah, peradangan. Jadi ketika sudah terjadi di daerah yang cedera itu, di kakinya, nah ketika terjadi cedera radang, luka, sobek di dalam, kita nggak tahu, kita kan nggak bisa ngelihat nih kakinya radang apa enggak, sobek apa enggak. Nah, diketahuinya ketika ditampak luar itu bengkak. Nah, jadi bengkak yang biasanya kita ketahui ketika berolahraga, terus ada yang kecekluk, terus ada yang keseleo, itu terjadi otot yang robek, terjadi kerobekan pada otot. Nah, terus hal yang dilakukan apa? Nah, jadi untuk kasus cedera bukan hanya pada pergelangan kaki, semua bagian tubuh, baik itu di kaki, pergelangan tangan, di leher, di punggung, di pinggang, di lutut, di paha, di betis, semuanya kalau terjadi cedera, berarti ada, kalau ada apalagi kalau bengkak, nah ada perobekan pada otot. Nah, hal pertama yang harus dilakukan apa? Ini saya lihatkan gambar. Ya. Silakan dilihat. Nah, kelihatan ada gambar apa ini? Ada gambar. Nah, jadi belum muncul. Sudah? Sudah ya? Nah, coach mau jelasin. Nah, ini ada kata-kata RICE atau dibaca rice. Rice dalam bahasa Inggris apa ya artinya? Beras. Jadi beras atau nasi. Rice, nasi. Jadi gampang hafalinya. Jadi ketika anak-anak nanti kalau berlatih di rumah, berlatih tanpa pengawasannya coach, terus terjadi cedera, yang dilakukan apa? Ya, yang diingat-ingat adalah nasi. Bahasa Inggrisnya nasi. Nah, bahasa Inggrisnya nasi itu ada huruf R, huruf I, huruf C, dan huruf E. Nah, coach jelaskan dulu, kita fokus ke huruf R-nya. Ternyata nasi ini ada singkatannya, rice ini ada singkatannya. Dari singkatannya R ini, jadi ketika kalau kita terjadi cedera tanpa pengawasannya coach atau yang lain, itu ternyata harus diistirahatkan. Jadi ketika udah terjadi cedera di waktu itu, contoh
kakinya, pergelangan kaki tiba-tiba plek. Nah, itu seperti di gambar plek, keseleo. Atau sampai bunyi tek, atau entah itu bunyi nggak bunyi, yang penting sakit di situ, apalagi sampai lemes badannya. Itu yang pertama, jangan langsung jalan dulu, diistirahatkan beberapa menit. Kalau udah bisa jalan, nah kaki yang sakit tidak boleh dipakai buat jalan berlebihan. Karena kenapa? Karena tadi pengertiannya cedera adalah terjadi robek pada otot. Nah, ketika ototnya robek, kalau kita pakai terus, kita paksa terus, robeknya akan semakin parah. Jadi robeknya akan melebar, dan sembuhnya akan lama. Jadi yang semula sembuhnya bisa cepat kalau terjadi cedera, kalau salah penanganan, akhirnya sembuhnya bisa lama. Bahkan bisa terjadi yang namanya kekambuhan. Kekambuhan itu belum sembuh total, terus tiba-tiba dipakai latihan, terus tiba-tiba kok sakit lagi. Nah, itu yang namanya kekambuhan, kambuh. Nah, jadi kalau terjadi cedera, itu harus disembuhkan secara total. Kalau sudah 100%, baru kembali beraktivitas. Nah, rest itu istirahat. Jadi kalau terjadi cedera, langsung istirahat. Nah, terus minimal 2 hari. Terus kalau terjadi cedera, yang kedua huruf I. I ini ice. Nah, itu ada gambar S itu. Ada gambar S. Jadi untuk 20 menit di saat itu, jadi sehari bisa 4 kali sampai 8 kali. Jadi tergantung keparahan dari cederanya. Kalau cederanya itu parah banget sampai bengkak besar, kadang ada yang bengkak besar, itu bisa lebih dari 4 kali. Tapi kalau kalau cederanya cuma nggak sampai bengkak besar banget, cuma memar terus keseleo, itu nanti dikompres es. Nah, kompres es, esnya kalau bisa jangan langsung dari es batunya langsung ditempel ke kulit, jangan. Jadi esnya itu bisa taruh handuk atau ditaruh apapun. Nah, plastik juga boleh sih, cuma coach nggak menyarankan pakai plastik. Sarannya coach pakai handuk atau kain yang tipis. Nah, plastik juga boleh, cuma coach lebih menyarankan pakai kaos-kaos tipis aja. Nah, setelah dibungkus sama alatnya, jadi es dimasukkan bungkus. Nah, ditempelkan ke daerah yang sakit. Nah, dan ingat ketika nempelinnya nggak boleh sampai kerasa panas. Ditempel terus, aduh panas, nggak dilepas-lepas, jangan dilepas dulu. Terus ditempelkan lagi, tempelkan dulu yang lama sampai nggak kuat, dilepas lagi. Tempel lagi sampai kerasa, sampai nggak kuat, dilepas lagi. Diulang terus sampai waktunya 20 menit. 15 menit sampai 20 menit. Nah, oke ya, jadi habis diistirahatkan, rest, terus kemudian di ice, dikasih es, terus kemudian C, kita lanjut ke C. Ini ada yang namanya kompres. Nah, kompres. Ini gunanya kompres itu ditahan. Jadi bagian yang sakit, bagian yang cedera tadi, ototnya itu kita tahan dengan kompres. Kompres itu bisa dengan biasanya ada pembalut yang warna coklat, itu bisa, atau bisa dengan ini. Nah, ini kelihatan ya. Ini namanya kinesio tape. Jadi taping seperti ini. Nah, yang nggak punya gini nggak masalah, tidak apa-apa. Jadi gunakan alat apapun yang ada. Ya, bisa pakai pembalut seperti ini yang warna coklat, yang biasanya buat cedera. Di apotek banyak pembalut seperti itu. Ini pun juga beli di apotek ya. Jadi ini harganya sekitar 35.000. Jadi kita berharap
jangan sampai kita pakai ini. Nah, jadi jangan sampai kita cedera. Tapi coach selalu sediain ini buat jaga-jaga ketika coach sedang mengalami cedera saat berlatih. Jadi anak-anak kalau di rumah tanpa ada pengawasannya coach, terus terjadi cedera, yang dilakukan pertama tadi apa? Rest, istirahat. Terus kemudian di bagiannya sakit tadi, di bagiannya cedera, jangan sampai digunakan lagi. Digunakannya minim aja, minimal. Terus yang kedua air, dikasih es. Terus yang selama 20 menit. Terus yang kedua adalah kompres, ototnya ditahan. Kenapa kok ditahan? Balik lagi ke tadi kasusnya, karena cedera tadi karena adalah perobekan otot yang robek, terus terjadi bengkak, terus memar, apapun itu, terus dipegang sakit, nyeri, nah itu terjadi perobekan otot. Nah, harus dikompres. Kenapa kok dikompres? Mengurangi goyangan-goyangan, mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan pada otot, sehingga menyebabkan robeknya itu akan semakin lebar. Makanya harus dikompres biar nggak gerak-gerak. Nah, ketika udah nggak banyak gerak, ketika nggak banyak pergerakan pada otot, akhirnya tubuh itu akan menyembuhkan dirinya sendiri, bagiannya otot yang sobek tadi, biar cepat sembuh sama tubuhnya. Nah, makanya coach selalu bilang makan makanan yang bergizi, selain menyehatkan badan, menguatkan imun, juga mempercepat penyembuhan ketika terjadi cedera. Itu ya. Yang terakhir di huruf E. Yang terakhir ini adalah elevate atau elevation. Elevation itu, nah itu di gambar itu ada orang tidur. Terus yang cedera itu kakinya. Nah, kakinya itu dinaikin di bantal. Nah, jadi kakinya itu atau bagian yang cedera itu kakinya diangkat lebih dari jantungnya. Kalau yang cedera lutut, terus pergelangan kaki itu diangkat. Tapi kalau yang cedera adalah bahu, tidak perlu diangkat, udah. Karena udah sejajar. Jadi yang perlu diangkat bagian kaki bawah. Bisa dilihat itu dinaikkan bantal. Kenapa? Karena ketika terjadi cedera, darahnya itu tidak lancar, terhambat karena bengkak tadi. Karena bengkak kan besar, ototnya itu ketika darah pengen lewat, itu pelan-pelan. Nah, ketika kita menaikkan kaki yang cedera, bagian cedera itu kan contoh kasusnya kaki, pergelangan kaki, itu darahnya bakal kebantu dengan gravitasi, jadi akan kebantu untuk kedorong ke jantung. Nah, gitu. Jadi elevation. Nah, cara-cara ini akan mempercepat proses penyembuhan ketika terjadi cedera. Jadi, hindari ketika rest, hindari pemakaian yang berlebihan. Jadi, ketika adik-adik, anak-anak kaki kanannya yang cedera, ya udah berarti jangan bermain dulu. Jangan dibuat lari-lari dulu, jangan dibuat lompat-lompat dulu, harus diistirahatkan minimal sampai 5 hari atau 7 hari. Itu proses peradangan akan selesai. Jadi radang, bengkak itu minimal ada masa akutnya, minimal diistirahatkan 4 sampai 5 hari peradangan. Dan kompres dilakukan sampai 7 hari atau sampai peradangannya hilang, kelihatan kempes, kelihatan nggak bengkak atau berubah. Misal bengkak banget pusat, terus ketika kita kompres terus mengecil, nah itu kan berubah. Nah, itu mempercepat karena es itu mempercepat untuk penyembuhan, semakin menutup otot yang robek tadi, menghilangkan peradangannya. Nah, terus yang dihindari yang kedua, ketika terjadi cedera, adik-adik, anak-anak tidak boleh melakukan pemijatan di daerah yang cedera. Contoh di R itu ada gambar kaki, pergelangan kaki yang cedera. Tadi pagi. Terus misal mama sama papanya bilang,
ini ayo dipijitin dulu nanti malam. Nah, boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi pengertian cedera karena terjadi robek pada otot yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Karena di luar. Nah, yang tampak luar apa? Kulit. Yang tampak dalam nggak kelihatan. Itu banyak otot. Nah, jadi kalau terjadi cedera kayak tadi, tapi ototnya sedang robek yang nggak bisa kita lihat. Terus tiba-tiba kita pijat, ada tekanan, pijat, ditekan, maka robek yang pada otot akan semakin lebar, otomatis semakin lebar, semakin parah. Dan sembuhnya bisa jadi tidak seminggu, bisa jadi 2 minggu, sebulan, 6 bulan, bahkan menahun. Jadi hati-hati masalah cedera. Kalau cedera ringan, cepat sembuhnya. Nah, jadi hindari yang kedua namanya pijat. Oke, yang ketiga, ketika terjadi pijat, nggak boleh dikasih balsem. Pertama, nggak boleh dikasih balsem, hot cream, terus kemudian GPU dan lain sebagainya dan sejenisnya yang menyebabkan kulitnya panas. Kenapa? Karena otot yang radang, otot yang sobek tadi, yang bengkak tadi, itu bersifat panas. Jadi kalau udah panas, ketemu krim, ketemu minyak gosok yang panas juga, panas ketemu panas tambah panas. Nah, kapan boleh dikasih minyak gosok? Kapan boleh dikasih krim hot in cream atau counterpain atau yang lain? Itu ketika sudah lewat masa akut, lewat masa radang tadi. Berapa hari? Radang tadi 5 sampai 7 hari. Jadi 5 sampai 7 hari baru boleh dikasih obat oles yang panas tadi. Nah, terus yang selanjutnya yang tidak boleh selain apa tadi yang pertama? Pemakaian berlebihan ketika cedera, terus kemudian pijat, terus kemudian yang ketiga ini pemberian yang panas. Yang ketiga es, yang di es, maksudnya di es. Ketika di es jangan sampai dilarang untuk sampai ice burn itu ketika kita nempelin es ke kulit rasanya sampai kebakar. Nah, nggak boleh. Itu juga nggak boleh, jadi nggak bagus. Segera dilepas, nunggu netral, tempel lagi sampai rasanya maksimal, nggak kuat nahannya udah dilepas. Tuh, oke. Jadi ketika cedera, saya ingatkan lagi anak-anak, adik-adik ketika cedera terus tidak ada coach atau orang tuanya yang belum tahu, nanti yang diingat-ingat adalah nasi. Bahasa Inggrisnya nasi atau rice. Jadi R-nya itu istirahat, I-nya dikasih ice, terus C-nya dikompres, ditekan, E di elevate. Jadi di elevation, ditinggikan kalau sedang istirahat. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, anak-anak, adik-adik, kalau ada yang ditanyakan langsung aja, pernah ngelakuin gerakan ini atau sekarang ada yang sedang cedera bagian manapun, coach akan bantu untuk mengatasinya. Perawatannya gimana di rumah? Oke. Ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Langsung di unmute ya. Yang pengen tanya. Tanya apa? Siapa? Ini siapa? Siapa yang pengen tanya dulu? Siapa yang duluan? Fikri mau tanya ya? Fikri mau tanya? Enggak. Oh iya, yang lain? Yang lain ada yang pengen tanya? Apa tidak pernah cedera semua? Ayo. Sehat semua. Karena aku cedera. Sehat semua. Gimana Fikri? Pernah aku cedera, pernah.
Oh, cedera di bagian mana, Fikri? Kaki. Gimana? Kaki di Kaki. Di bagian kaki. Oh, sama seperti di gambar tadi ya? Iya. Nah, berapa hari sembuhnya, Fikri? Nggak tahu. Gimana? Tapi kapan itu kesaruk gara-gara main bola itu kesaruk. Oh, kesaruk. Luka luar, luka di kulit. Nah, beda lagi ya. Kalau ketika lukanya bisa dilihat, contoh di bagian luar, kulitnya kesaruk atau apapun. Nah, itu kan bagian kulitnya yang sakit, kulitnya yang ngelupas, ada darahnya. Itu yang nggak boleh dikasih air panas. Boleh. Jadi dibersihin dulu, ditutup lukanya. Kalau nggak ditutup, luka yang terbuka nanti akan infeksi. Jadi biar nggak kena debu, biar nggak kena pasir, biar nggak kena sentuhan dari luar. Contoh nggak sengaja kesentuh sama tembok, ketika jalan kesentuh sama sandalnya. Nah, itu harus ditutup luka yang terbuka tadi biar nggak tambah parah. Ini ada Dinar Khairunisa. Ini udah gabung dari tadi ya. Dinar, halo. Udah pernah cedera apa belum? Dinar. Gue pengen tahu. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Yang lain ada yang pernah cedera nggak? Ilham, gimana Ilham? Pernah ya? Ilham pernah, Ilham. Coach pengen tanya, Ilham kalau terjadi cedera yang dilakukan Ilham apa? Sebenarnya dikasih air. Gimana? Kasih air. Kasih air? Kasih air apa? Ya, air biasa. Air biasa. Oh, itu kalau cedera apa? Cedera luar. Oh, cedera luar. Pinter. Bagus. Kalau terjadi kakinya kecekluk, Ilham, kecekluk sampai bengkak mata kakinya. Sebenarnya sih dikasih minyak. Dikasih apa? Kasih minyak. Dikasih minyak. Tadi yang dijelaskan Coach Afif kalau terjadi cedera yang dilakukan Ilham apa? Harusnya yang pertama. Luar. Biasanya sih kalau lari kecekluk. Terus Ilham yang dilakukan apa? Apakah lanjut lari lagi? Ya enggak, berhenti dulu. Nah, berarti apa tadi Ham? Rise-nya Ham? Hah? Rise-nya berarti apa? Rise. Berarti ngapain? Pas lagi main bola. Ya, maksudnya Coach tadi jelasin ketika terjadi cedera. Nah, yang dilakukan Ilham tadi apa? Rise, R-nya apa? Beristirahat. Iya, pinter. Terus saya pengen tanya, Akram, selain rest tadi, yang kedua apa Akram? Akram, ayo. Akram dengerin nggak? Selain es batu, bagus, pinter. Jadi setelah tadi soalnya aku dulu. Gimana? Soalnya linknya baru dikirim. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Jadi tak ulang lagi ya. Jadi ketika kita terjadi cedera di bagian tubuh, keluar masuk. Ya nggak apa-apa. Jadi ketika kita terjadi cedera di bagian tubuh manapun, baik itu di kaki, di bahu, di lutut, di paha, di betis, dimanapun yang itu terjadi yang di dalam yang tidak bisa kita lihat, itu yang kita lakukan adalah rise. R, I, C, dan E. R-nya itu istirahat, rest, bahasa Inggris. I itu ice, dikasih S. Terus C yang ketiga adalah kompres, dikompres, ditahan. Setelah kompres, yang E elevation itu ditinggikan dari jantung.
Ya. Jadi kalau kalian semua mengalami cedera harus istirahat. Tidak boleh yang dilarang adalah dipijat, terus dikasih balsem, dikasih air panas, dikasih apapun, tidak boleh. Terus kemudian yang ketiga dipakai aktivitas. Jadi bagian yang cedera tidak boleh dipakai aktivitas yang berlebihan. Oke, diistirahatkan. Ini yang dilarang 3 ini. Kapan 3 ini boleh? 3 ini boleh ketika sudah 7 hari. Ya. 3 ini dilarang kalau hari ini cedera. Boleh ketika sudah lewat 7 hari. Jelas? Paham? Paham ya? Rafa dari tadi ekspresi terus di depan kamera. Ini paham apa enggak, Rafa? Cesar Rafa. Paham apa enggak? Ayo. Paham ya? Bagus kalau paham. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Sudah nggak ada yang tanya? Tidak. Nah, kalau nggak ada yang tanya, coach kasih tugas. Kasih tugas ya. Jadi di rumah ketika Zoom ini selesai, boleh hari ini, boleh besok, coach pengen kalian ngerekam aktivitas kalian buat main basket. Jadi di rumah yang ada basket, latihan yang pernah coach berikan, yang latihan tentang ball handling, terus power dribble, terus kemudian latihan apapun yang pernah coach berikan, yang selama ini akhir-akhir ini itu diulang, direkam, nanti sama orang tuanya di-share di grup, ya. Coach kasih waktu 5 hari dari sekarang. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi maksimal hari Rabu. Kalau hari ini bisa bikin video, silakan. Tanya, yang nggak punya bola basket, pakai gerakan footwork yang coach berikan. Kayak high knee, back pedal, terus apalagi kemarin jumping jack, lompat-lompat. Itu, nah jadi itu yang dipraktekkan, itu yang direkam. Ya, jadi coach juga pengen ngerti pemahaman kalian ini sejauh mana tentang coach ketika sudah ngasih materi. Nah, itu coba pengen ngerti, Coach. Kalau udah buat langsung kirim di grup. Nah, Fadil mau tanya, Iya, Fadil mau tanya apa, Fadil? Pas praktek itu apa itu gak semuanya Pak coach? Pakai apa, Fadil? Pas kalau praktek tuh gak semuanya Gak semuanya maksudnya gimana? Gerakannya loh pas praktek. Kalau praktek gerakannya terserah Fadil. Gerakannya itu minimal berapa? Gerakannya terserah kalian. Minimal berapa? Bebas, kalian maunya gimana? Kalau maunya 1, ya berarti kalian nggak cinta basket. Kalau gerakannya semakin banyak, berarti membuktikan kalian cinta sama basket itu semakin besar. Dari gerakannya kalau cuma 1, ya berarti cinta kalian sama basket cuma ya itu aja, sekedar seperti jumlah kalian praktek. Semakin banyak prakteknya, menandakan kalian semakin suka sama basket. Gerakannya apa aja yang pernah coach berikan. Oke, ingat dalam merekam harus pakai sepatu. Ya, olahraga wajib pakai sepatu. Kegiatan apapun olahraga harus pakai sepatu. Karena kita harus respect sama olahraga itu sendiri. Jadi kalau ada yang beraktivitas olahraga nggak pakai sepatu, coach paling nggak suka. Kenapa? Udah nggak respect sama olahraga.
Oke, jadi harus dengan sepatu apapun. Yang penting jangan sepatu pantofel ya, itu biasa. Oke, jelas ya. Yang punya bola berarti praktek direkam, bebas. Coach pengen di rekamannya coach pengen ngelihat gerakan kalian. Terus yang kedua apa tadi ya, coach lupa. Ingat ketika ngerekam agak mundur, jadi usahakan kelihatan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kelihatan semua. Terus yang nggak punya bola, tadi yang udah punya bola, yang nggak punya bola, gunakan gerak, yang nggak punya bola. Akram, di mute dulu ya Akram, suaranya nggak dengar. Di mute dulu Akram, di mute dulu. Nah, di mute, bagus, terima kasih ya. Yang nggak punya bola, gerakan-gerakan footwork sama dinamik yang coach berikan itu dipraktekkan. Oke? Itu aja tugasnya dari coach 2 itu. Terima kasih perhatiannya karena sudah tidak ada yang ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Nah, sudah selesai. Ya. Ya, ini karena memang tadi HP saya rusak jadi ini nggak bisa mengingatkan orang tua. Mungkin enggak apa-apa. Masih banyak yang bergabung. Enggak apa-apa. Jadi sudah jam 8. Terima kasih buat anak-anak yang bergabung. Terima kasih buat Coach Afif juga ya. Siap. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu biar kita bisa latihan secara langsung ya Coach ya. Ya karena biar bagaimanapun latihan seperti ini memang nggak efektif ya Coach ya. Iya, yang nggak punya bola mungkin nggak bisa latihan. Gimana kalau nggak punya bola? Jadi ya memang harus bertemu langsung. Makanya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera latihan secara langsung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anakku semua yang sudah bergabung, pada Coach Afif. Sampai bertemu pada pertemuan SBA selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.